Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami sangat berbahagia bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudaraku sekalian melalui ibadah hari ini. Mari kita satukan hati kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini oleh karena kebaikan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah penghiburan-Mu ada bersama-sama kami, kekuatan kasih-Mu melimpah di tengah-tengah kami. Memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada oleh karena kebaikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Yesus, Engkau baik. Karena anugerah-Mu kami hidup. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami dipenuhi dengan sukacita karena keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami rindu memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan, Dia adalah terang bagi jalan kita. Peristai iman di setiap waktu dan sanggup melindungi kita dari segala musuh-musuh kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, peristai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber harapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu karena Dia bersamaku. Dia setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, 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 oh. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa. Puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.
Kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Mari kita mempunyai hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kita seperti bejana yang dibawa ke sungai Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman Tuhan sanggup mengubahkan dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa mengubahkan sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Biarlah setiap kami Kau puaskan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita mempersiapkan hati kita berdoa sekali lagi untuk menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah bersama dengan anggota keluarga kami, juga saudara seiman kami walaupun kami tidak bertemu secara langsung. Berkati ibadah kami, juga pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Urapi hamba-Mu, biarlah setiap pesan yang disampaikan boleh memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.
Saudaraku sekalian, dalam hidup ini kita tidak bisa meminjam kekayaan rohani orang lain. Betapapun dekat hubungan kita dengan mereka. Mungkin mereka itu adalah orang tua kita, sahabat kita, pendeta kita, tetap kita tidak bisa meminjam kekayaan rohani mereka. Mungkin mereka adalah orang-orang yang punya prestasi rohani yang hebat, tetapi itu adalah mereka. Itu juga kekayaan rohani mereka, hasil perjuangan, pergumulan mereka dengan Tuhan. Sewaktu-waktu kita membutuhkan kekayaan rohani untuk kita menghadapi cobaan, ujian kehidupan, untuk kita bisa menjalankan tugas-tugas pelayanan kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Kita perlu kekayaan rohani sendiri. Tidak bisa kita serta-merta mengambil dari orang lain. Betapapun dekat mereka dengan kita, betapapun hebat prestasi rohani mereka. Jadi kita harus berusaha sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh mempersiapkan bekal rohani tersebut. Kalau kita mengerti prinsip ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita juga tidak akan iri hati dengan kesuksesan hidup orang lain. Kita juga tidak akan meniru, ikut-ikutan, persis menjadi seperti orang lain. Kenapa? Karena sekolah kehidupan orang itu beda-beda. Ujiannya beda-beda. Talenta yang Tuhan percayakan kepada kita juga beda-beda. Panggilan pelayanannya juga beda-beda. Seperti yang Miles Monroe pernah katakan, setiap orang diciptakan untuk menyelesaikan suatu yang spesifik yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun. Pada akhirnya kita punya tugas, panggilan yang spesifik. Beda dengan siapapun di dunia ini, yang hanya bisa diselesaikan oleh kita sendiri. Jadi gak usahlah kita itu harus ikut-ikutan atau menjadi seperti orang lain. Menjadi seperti Kristus, iya. Nah, adapun bekal kekayaan rohani tersebut sudah kita pelajari. Yang pertama adalah pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan kebenaran. Pengetahuan untuk membedakan baik dan jahat, benar maupun salah. Pengetahuan untuk kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Juga yang kedua, berbagai keterampilan yang diperlukan untuk kita bisa efektif melayani Tuhan dan sesama kita. Yang ketiga, kita juga perlu bekal keyakinan yang kokoh, yaitu alasan-alasan yang kuat, yang mendasar, yang alkitabiah, mengapa kita melakukan hal-hal tersebut. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang jatuh, tidak gampang lemah menghadapi rintangan, cobaan dan ujian kehidupan yang berat ini. Itu hanya mungkin kalau kita punya keyakinan yang kokoh, dan itu dibangun dari persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari, belajar firman yang rajin, yang tekun, dan juga kita bisa mengikuti teladan orang-orang saleh yang kita yakini orang tersebut hidup seperti Kristus hidup. Nah, saudaraku sekalian, dan yang keempat yang kita bahas hari ini, bekal kekayaan rohani yang perlu kita perjuangkan sungguh-sungguh, kita perlu persiapkan sungguh-sungguh adalah karakter yang dewasa dan nama baik. Saya sengaja Bapak Ibu Saudaraku sekalian menggabungkan karakter yang dewasa dan nama baik ini. Kenapa saya gabungkan? Karena sebenarnya begini, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Orang biasanya
kalau dia punya karakter yang dewasa, punya sifat yang baik, dia juga akan punya nama baik. Reputasinya juga akan baik. Sebaliknya, orang kalau karakternya buruk, karakternya tidak dewasa, kanak-kanak, dia juga akan punya reputasi yang buruk atau nama yang buruk. Itu biasanya seperti itu. Pertanyaannya, bisa tidak orang yang karakternya buruk, sifatnya tidak baik, tetapi punya nama baik, reputasi baik? Ada nggak kira-kira seperti itu, saudaraku sekalian? Jelas-jelas sifatnya buruk, karakternya buruk, tapi kok punya nama baik, reputasi baik? Bisa, tapi untuk sementara. Kenapa Bapak Ibu saudaraku sekalian? Karena orang-orang yang seperti itu mendapatkan reputasi yang baik, mendapatkan nama baik dari pencitraan. Pakai topeng, munafik. Aslinya nggak seperti itu. Aslinya dia tidak baik, dia jahat. Tapi dia bisa mengemas sedemikian rupa tampilan keluarnya sehingga tampak baik. Orang seperti ini ketika nanti menghadapi ujian waktu dan kesulitan akan kelihatan aslinya. Bisa digambarkan orang-orang seperti ini ibarat gadis yang tampak cantik tetapi kecantikannya tidak alami. Dia cantik karena makeup yang tebal atau bedaknya yang tebal. Nanti ketika kena panas matahari, hujan, kena air mata, kemudian bedaknya luntur, wajah aslinya kelihatan. Seperti itulah orang yang punya nama baik, punya reputasi yang baik, tapi sebenarnya tidak alami. Ada juga sebaliknya. Misalnya begini, orang itu sebenarnya baik banget. Sifatnya baik, dewasa, karakternya oke, tapi namanya kok buruk, reputasinya kok buruk. Kemungkinan besar karena difitnah atau karena gosip. Itu sebabnya gosip atau fitnah itu jahat sekali Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kita ini kalau nggak bisa nolong orang, janganlah gosipin atau memfitnah orang. Itu jahat sekali. Orang tidak berbuat jahat tapi dia makan atau minum pil pahit, namanya rusak, dan itu dosa besar sekali. Jadi kalau ada orang bilang fitnah lebih kejam dari pembunuhan, itu ada benarnya. Pembunuhan itu kadang-kadang terang-terangan dilakukan, terang-terangan, yang melakukannya kadang orang tidak kenal penjahat. Tapi fitnah kadang-kadang itu dilakukan oleh orang yang jelas-jelas kita kenal, bahkan kita sayangi, tapi di belakang dia jelekkan kita, di belakang dia tusuk kita. Kita harus berdoa supaya kita dijauhkan Bapak Ibu saudaraku sekalian dari sifat yang demikian. Kita tidak bisa Bapak Ibu saudaraku sekalian mengenali sifat seseorang, karakter seseorang itu hanya dari 1-2 kali ketemu. Atau kenal sifat aslinya hanya dari pelayanan di gereja. Ketemu pelayanan, doa bareng, oh dia orangnya baik, pelayanannya oke, rajin. Tidak bisa. Karena sifat asli seseorang itu dalam kondisi seperti itu tidak nampak ke permukaan. Apalagi di gereja, di tempat pelayanan, ketemu dengan orang-orang yang sama-sama rohani, kategori tanda kutip, ya semua bisa dikemas. Tetapi sifat asli kita nanti akan nampak atau kelihatan ketika kita yang pertama saat kita ada dalam tekanan yang hebat. Sifat asli seseorang, sifat asli kita itu nampak bukan di gereja, bukan di dalam ruang ibadah seperti ini, tetapi saat kita menghadapi tekanan
tekanan hebat. Itulah sifat asli kita akan muncul ke permukaan. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bingung melihat orang-orang tertentu atau diri kita sendiri. Kok kelihatannya tadinya baik, normal, adem, tentrem, damai, sejuk, tapi tiba-tiba bisa panasan, gelisah, khawatir, marah-marah, panik. Karena dalam kondisi normal itu tidak muncul ke permukaan. Seorang pria datang kepada saya, dia konseling. Dia menceritakan istrinya, dia katakan, "Pak, saya mau tanya Pak, kenapa istri saya itu sejak nikah kok berubah total ya Pak. Dulu waktu pacaran istri saya itu bisa dikatakan orangnya itu lembut, rohnya tentram, baik, perhatian, jarang kelihatan marah. Tapi setelah menikah, ya menjalani kehidupan keluarga 1-2 tahun sampai 5 tahun itu kelihatan Pak semua aslinya. Oh, kalau marah kayak monster. Sedikit-sedikit marah, dikit-dikit panik, dikit-dikit khawatir." Saya mengatakan ada kemungkinan besar bahwa dulu istrimu sebelum nikah sama kamu hidup nyaman. "Oh iya Pak, memang semua dulu di cover sama keluarganya. Dan setelah menikah sama kamu," saya bilang, "dia mengalami kesulitan keuangan, dia tidak siap." Nah, ini yang seringkali dalam bimbingan-bimbingan pranikah sering saya ingatkan supaya engkau mengenali pasanganmu aslinya, bukan hanya tampilan luarnya. Caranya gimana? Buka matamu lebar-lebar, lihat pasanganmu dengan objektif. Kalau perlu minta masukan dari teman-teman, masukan dari keluarganya, masukan dari keluargamu sendiri supaya engkau objektif. Buka mata lebar-lebar selagi masih pacaran. Kalau sudah menikah, rumusnya tutup rapet-rapet mata saudara. Apapun yang terjadi, kondisi istrimu seperti apa, terima. Terima sama seperti nasi sudah jadi bubur. Kalau sudah jadi bubur ya tetap harus dimakan. Kurang enak ya tambah saja cakwe, tambah ayam rebus, tambah telur pitan jadi enak. Kenapa? Karena sifat asli pasanganmu itu muncul waktu mengalami tekanan yang hebat. Pandemi ini juga akan membuktikan karakter kita, sifat asli kita. Dalam kesulitan keuangan, menghadapi situasi yang sulit, kita akan muncul sifat asli dan karakter asli kita. Termasuk anak-anak muda, engkau yang masih nebeng orang tuamu, engkau masih kelihatan adem, ayem, tidak ada goncangan-goncangan, karaktermu, sifatmu tampak baik. Tapi nanti setelah kamu kerja berhadapan dengan tekanan di tempat kerja, sifat aslimu juga akan kelihatan. Waktu dimarahi bos, waktu engkau nggak salah dimarahin bosmu, itu sifat aslimu akan keluar. Yang kedua, karakter asli seseorang itu bisa kita kenali saat ia sedang sendirian. Waktu di kamar sendiri, waktu di rumah sendiri, waktu tidak ada yang ngontrol, tidak ada CCTV, tidak ada yang mengingatkan, itulah diri kita yang sesungguhnya. Anak-anak muda, waktu engkau di kamar, itulah dirimu yang sesungguhnya. Jemaat, ketika tidak ada pendetamu yang mengawasi engkau di dalam ibadah seperti sekarang ini, dalam masa pandemi ini, apakah engkau masih ibadah sungguh-sungguh, takut akan Tuhan? Apakah engkau tetap datang on time seperti yang engkau sudah jadwalkan, kau pakaiannya juga rapi, ekspresimu juga tidak berubah sama seperti di gereja, atau engkau beda jauh? Itu karakter aslimu. Oleh karena itu, sifat asli seseorang itu akan muncul ke permukaan
Justru saat-saat tidak ada orang yang mengingatkan atau yang mengarahkan dia secara langsung. Kalau di tempat kerja bosmu tidak ada, engkau bagaimana? Tidur atau tetap kerja seperti seolah-olah ada bosmu? Itulah sifat asli saudara yang sesungguhnya. Yang ketiga, sifat asli kita yang sesungguhnya, sifat asli seseorang itu akan nampak ke permukaan, akan kelihatan saat keinginan atau harapannya tidak terpenuhi. Waktu semuanya terpenuhi, harapan-harapannya terpenuhi, keinginan terpenuhi, ya dia nggak marah. Ya semua baik-baik saja, jalannya normal, senyum-senyum saja. Tapi ketika ada sesuatu yang diinginkan tidak tercapai, wah dia bisa ngamuk, marah, luar biasa. Itulah sifat asli kita. Itulah sifat asli orang tersebut. Ketika orang tersebut keinginan atau harapannya tidak terpenuhi, bagaimana reaksinya? Seorang suami datang kepada saya. Dia tunjukkan luka di tangannya, luka di leher dan juga di jidatnya. Dan saya tahu itu luka bekas cakaran. Dia bilang, "Pak, lihat Pak, ini bekas cakaran istri saya." Saya bilang, "Kok bisa begitu? Kenapa?" "Aduh Pak, istri saya itu kalau sampai keinginannya tidak terpenuhi Pak, habis saya Pak." Kadang-kadang bukan masalah-masalah besar, masalah-masalah kecil. Ya suaminya janji aku pulang lebih awal nanti kita nonton ya. Ternyata ada kerjaan tambahan, tidak bisa pulang lebih awal. Wah dia sampai rumah habis dicakar, dicapik-capik sama istrinya. Saya yakin dulu dia waktu nikah tidak menikahi monster. Tetapi kadang-kadang orang dengan sifat aslinya yang belum diubahkan oleh kebenaran bisa lebih mengerikan dari monster. Kenapa? Yang dicapik-capik, yang dicakar suaminya sendiri. Dan kadang juga suami ada juga begitu. Ketika minta dilayani tidak dituruti, wah dia ngamuk, dia tempeleng, dihajar. Bahkan ada banyak juga kasus-kasus kriminal sampai dia dibunuh. Betapa dunia ini sudah begitu rusak, saudaraku sekalian. Dan itulah realitas kehidupan. Jadi kalau kita mau tahu karakter kita, mau tahu karakter seseorang, lihatlah ketika orang tersebut dalam tekanan, ketika ia sendiri dan ketika keinginannya tidak terpenuhi. Ayo kita evaluasi, introspeksi diri. Kalau kita mengatakan kita sudah dewasa, kita sudah rohani, kita sudah matang, coba cek-cek hal-hal yang sederhana begini. Gimana respon-respon kita saat dalam tekanan? Saat dalam keadaan tidak ada yang mengontrol kita. Saat keinginan kita tidak terpenuhi. Marah-marahkah kita? Ngamuk-ngamukkah kita? Atau kita tetap tenang? Termasuk ketika saudara menghadapi pandemi seperti ini. Banyak pakar mengatakan sekarang ini kondisi dunia mengalami fase yang disebut keletihan karena pandemi. Orang letih karena mengalami sulitnya ekonomi, sulitnya usaha. Ini bukan hanya para pelaku usaha yang merasakan, sebenarnya rohaniwan pun juga merasakan. Dan yang paling juga merasakan itu adalah tim medis, dokter. Kenapa? Karena mereka itu yang mendampingi dan menyaksikan langsung satu persatu orang yang dilayani itu meninggal dunia. Wah itu saya kira bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Sebagai seorang rohaniwan juga saya sering mendampingi orang-orang di ujung ajal mereka. Dan itu beban mental yang berat sekali. Ketika dalam kondisi seperti itu ada yang sudah siap mati, ada yang nggak siap mati juga. Sebagai seorang hamba Tuhan saya bisa merasakan baik orang tersebut yang mendekati ajal tersebut maupun keluarga yang ditinggalkan. Dan ini bisa memunculkan yang namanya keletihan psikis. Fisiknya letih,
psikis atau jiwanya juga letih. Kalau kita nggak punya bekal kekayaan rohani yang cukup, kita bisa ambruk, saudara. Kita bisa jatuh. Itu sebabnya kita perlu yang namanya bekal kekayaan rohani. Nah, kita akan kembali ke nama baik. Saudaraku sekalian, apa sih namanya nama baik itu, pentingnya apa sih? Apa yang Alkitab katakan tentang nama baik? Menurut Alkitab, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Amsal pasal 22 ayat 1 bagian A. Jadi nama besar lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Jangan dibalik. Jangan karena demi kekayaan yang besar, demi reputasi, demi popularitas, demi mendapatkan follower, demi mendapatkan subscriber, like, kita jual diri, kita korbankan nama baik dan reputasi. Dan itu realitas yang kita lihat setiap hari. Orang bisa demi mendapatkan follower yang banyak, dia bisa melakukan hal-hal yang justru merusak nama baiknya. Dia berbuat kejahatan, kemudian ditangkap polisi, dimasukkan penjara. Nah, kalau udah begitu rusak nama baik orang tersebut. Jadi kita perlu, saudaraku sekalian, benar-benar mengerti hal ini, bahwa seharusnya kita menjaga nama baik kita. Ada dua hal yang perlu kita mengerti mengenai mengapa kita perlu menjaga nama baik dan mengapa nama baik itu penting. Yang pertama, karena nama baik sangat dibutuhkan saat kita memerlukan bantuan. Misalnya waktu kita pinjam uang ke bank, mau KPR atau mau pinjam uang modal usaha, itu kan dicek dulu, saudaraku sekalian, track record, rekam jejak, kita punya catatan keuangan di bank. Kalau buruk, ya pasti susah kita pinjam uang. Kalau misalnya kita mau ngelamar kerja, kita juga akan lihat track record kerjaan kita sebelumnya. Kita sebelumnya kerja di mana, kenapa pindah, alasannya apa, dicek, dilihat semua. Kalau kita mau terima orang kerja sama kita, kita juga pasti ngelihat track recordnya. Sekalipun kita butuh banget karyawan atau karyawan tersebut, calon karyawan tersebut butuh kerjaan itu, kita mau tolong dia juga, kita pasti lihat rekam jejaknya juga. Misalnya dia baru keluar dari penjara, kemudian kasus kejahatan kriminalnya adalah curanmor atau perkosaan. Wah, kita kan walaupun niatnya mau nolong atau kita butuh banget karyawan, kan mikir-mikir Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kenapa? Karena rekam jejak, track record itu penting sekali. Misalnya saudaraku sekalian, kita pinjemin orang kendaraan, kita pinjemin orang motor atau mobil. Ternyata waktu dia pulangin motor kita, mobil atau motor kita itu spionnya hilang, bensinnya kosong, terus kemudian kotor luar biasa, terus taruh begitu aja, dia nggak ngucapin terima kasih. Saya mau tanya, kira-kira kita pinjamkan lagi untuk berikutnya? Pasti kita akan memikirkan ulang kalau orang tersebut misalnya mau pinjam kita punya barang. Atau saya punya pengalaman pribadi lah, satu kali saya meminjamkan rumah kontrakan untuk satu keluarga besar tinggal di sana karena ada keluarganya yang nikah di Jakarta. Saya ngalah, saya tinggal di gereja bersama dengan keluarga untuk kurang lebih 1 minggu. Karena saya tahu, saya dengar bahwa dia sudah selesai acaranya, saya coba datang ke rumah tersebut, rumah kontrakan saya. Betapa kaget karena ternyata rumah sudah kosong tapi kuncinya ke bawah atau apa. Saya masuk lewat lompat pagar, masuk rumahnya pun lewat kaca jendela rumah, dan masuk itu air menggenang, kemudian sampah di mana-mana persis seperti kapal pecah. Sedih. Dan saya juga berpikir, bagaimana kalau orang seperti ini satu kali dia pinjam lagi rumah, atau kita punya niat untuk meminjamkan rumah,
apakah kita akan pinjamkan lagi kepada orang seperti ini? Saudaraku sekalian, di dunia ini kita butuh orang lain. Nama baik kita itu akan menentukan apakah kita akan ditolong atau tidak, baik perorangan maupun satu lembaga. Jadi jagalah nama baik kita sebaik mungkin, reputasi kita sebaik mungkin. Atau saudara mau kasih pinjem orang uang, kasih orang tersebut uang, tapi saudara tahu riwayat atau track record orang tersebut, rekam jejaknya, kehidupannya, dia mabuk-mabukan, dia main perempuan, judi. Saya mau tanya, sekalipun kita kasihan, sekalipun dia butuh banget, kita langsung kasih tidak? Pasti kita akan memikirkan sekian kali. Kita akan memikirkan matang-matang perlu tidaknya kita berikan bantuan kepada orang tersebut. Saudaraku sekalian, mengapa nama baik seseorang bisa rusak? Setidaknya ada beberapa faktor penyebab. Bisa karena melakukan kejahatan kriminal atau kejahatan moral. Bisa karena orang tersebut memang tidak pernah punya loyalitas dimanapun dia bekerja, suka ngelawan atasan, suka bantah, galak sama atasan, lebih galak dia sama atasannya daripada atasannya sama dia. Kemudian selain itu biasanya karena memiliki sifat-sifat buruk seperti suka bohong, pelit, suka nyuri dan sebagainya. Ada hal lain yang membuat nama seseorang tersebut rusak, yaitu karena gosip atau karena fitnah. Mungkin dia nggak berbuat kejahatan, tapi karena gosip, karena fitnah dia rusak namanya. Dan yang terakhir, nama baik itu penting karena hal tersebut membuat ajaran Allah tidak dihujat orang. Kalau kita punya sifat buruk di masyarakat, di rumah, di tempat kita kerja, yang dihujat bukan hanya kita, yang direndahkan bukan hanya kita, tetapi Tuhan Allah kita dan ajarannya. Makanya orang sampai bilang, orang Kristen kok begitu, katanya pelayanan, katanya ke gereja, keluarganya berantem melulu itu. Utang di warung gak bayar, galak, pelit, bengis, judes. Nah itu kan nanti dihubung-hubungkan dengan gerejanya gak diajarin ya orang begitu ya. Pendetanya siapa sih? Kalau dia kerja tadi suka datang telat, izin melulu, lawan atasan. Nah itu juga Bapak Ibu sekalian, itu merusak nama baik kita, juga nama baik Tuhan. Oleh karena itu Paulus pernah memberikan nasihat yang tertulis dalam Titus pasal 2 ayat 9-10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita usahakan kekayaan rohani kita sungguh-sungguh. Kita persiapkan bekal kita masing-masing, supaya kapanpun kita menghadapi ujian, kapanpun kita menghadapi cobaan, kita bisa menghadapinya dan kita tetap tegar, kita tetap kuat, kita bisa survive, dan kita bisa jadi berkat buat orang lain. Yang juga perlu kita perhatikan, kita harus cek, periksa sifat asli kita, karakter kita. Bagaimana karakter kita nanti akan diuji oleh waktu, oleh tekanan-tekanan kehidupan, oleh kesulitan. Kita harus lihat sifat asli kita bukan di gereja, bukan saat pelayanan, tapi ketika kita dalam tekanan seperti apa. Gimana reaksi kita? Marahkah? Kesalkah? Atau saat kita sedang sendirian, apa yang kita lakukan? Kita tetap lurus, tetap benar, atau kita melenceng karena gak ada yang ngendaliin, gak ada yang ngontrol. Waktu keinginan kita tidak terpenuhi, bagaimana? Kita marah seperti monster atau kita tetap tenang? Kenapa? Karena itulah sifat asli kita yang sesungguhnya. Dan kita juga sudah membahas tentang pentingnya nama baik saat kita perlu bantuan, perlu
pertolongan baik pribadi maupun lembaga, kita dituntut yang namanya nama baik. Orang tidak akan menolong kita, lembaga tidak akan menolong kita kalau nama kita buruk, sekalipun kita sangat membutuhkannya. Dan kalau kita punya nama yang baik, nama Tuhan juga akan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Kita akhiri ibadah hari ini dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu dan untuk seluruh rangkaian ibadah hari ini. Firman yang boleh mengingatkan kami untuk kami senantiasa mempersiapkan bekal rohani kami. Dan sekaligus juga terus bisa menjaga karakter dan nama baik kami. Karena nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Terima kasih Bapa, biarlah melalui karakter dan nama baik kami, ajaran Tuhan Yesus Kristus boleh dipermuliakan dimanapun kami berada. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang telah dengan setia menyelenggarakan ibadah ini, teman-teman, tim multimedia, tim musik, dan jemaat yang dengan setia juga mengikuti ibadah ini, mendukung ibadah ini dalam berbagai bentuknya, termasuk persembahan syukur yang mereka berikan dengan sukacita, bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun. Kami berdoa buat sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang saat ini mengalami situasi sulit karena pandemi ini, sakit secara fisik, keuangan, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali melanjutkan aktivitas kami, biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati berkata, amin. Saudaraku sekalian, minggu depan ibadah kita akan dilayani oleh Agung Kartensius, Saudara Agung Kartensius, dengan tema kebenaran yang memerdekakan bagian yang ketiga. Dan bagi Bapak Ibu saudaraku sekalian yang rindu mempersembahkan persembahan syukur, Bapak Ibu bisa menyalurkannya ke nomor rekening gereja yang tertera terlampir dalam video ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.